Bapak harap kamu semua dalam keadaan baik. Bapak akan membuat yel-yel buat kamu untuk penyemangat ya. Kamu nanti kalau Bapak sebutkan selamat pagi, kamu jawabnya pagi, 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 tetap semangat, luar biasa, NKRI harga mati. Wah, 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 siap ya? Selamat pagi, 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 tetap semangat, luar biasa, NKRI harga mati. Wah, wah, wah. Oke anak-anak, di masa pandemi ini Bapak harap kamu semua bisa menjaga imun tubuh kamu. Kalau bisa dibarengi dengan berolahraga dan menjaga makanan yang selama ini kamu konsumsi ya. Dan tetap ingat protokol kesehatan. Yang pertama itu cuci tangan pakai sabun atau memakai hand sanitizer. Yang kedua pakai masker. Yang ketiga menjaga jarak. Oke, sekarang kita akan memasuki materi tentang aktivitas senam. Baik anak-anak, sekarang kita akan masuk materi yaitu aktivitas senam atau senam lantai. Sebelum kita memasuki materi, Bapak ingatkan lagi, jangan lupa pesan Ibu ya. Yang pertama itu cuci tangan atau memakai hand sanitizer, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, di sini kita akan membahas tentang senam lantai ya. Di sini materinya nanti ada 4 gerakan yang akan Bapak bahas. Yang pertama itu gerakannya adalah guling depan atau roll depan. Kemudian yang kedua guling belakang atau roll ke belakang. Yang ketiga meroda atau raslah, dan loncat harimau atau tiger strong. Sebelum kita memasuki materi ini, kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran dari senam lantai ini. Tujuan pembelajarannya yang pertama itu peserta didik dapat memahami kombinasi guling depan, guling belakang, meroda, dan loncat harimau dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktekkan kombinasi guling depan, guling belakang, meroda, dan loncat harimau dengan tepat. Sekarang kita akan masuk pembahasan untuk yang pertama, yaitu guling depan. Apa sih guling depan itu? Mungkin kamu sudah tahu, guling depan itu disebut juga dengan roll depan atau jungkir balik ya, jungkir balik ke depan. Cara pelaksanaannya atau cara melakukan guling depan itu, yang pertama posisi jongkok atau berdiri dan menghadap ke matras. Berarti posisi kita boleh berdiri, boleh jongkok. Yang kedua, letakkan kedua tangan pada matras. Maksudnya di sini letakkan kedua tangan pada matras. Telapak tangan itu harus menyentuh matras sebelum melakukan roll depan. Yang ketiga, angkat pinggul ke atas dan kedua kaki lurus. Setelah jongkok, angkat pinggul ke atas sampai posisi kaki lurus untuk melakukan guling ke depannya. Yang keempat, memasukkan kepala di antara kedua tangan dan siku sedikit ditekuk. Maksudnya di sini kepala itu ditarik ke dalam atau dagunya ditarik ke arah dada ya. Yang kelima, gulingkan badan ke depan. Berarti koprol ya, gulingkan badan ke depan. Yang keenam, bagian tubuh yang menyentuh matras terlebih dahulu adalah bagian tengkuk atau di bagian belakang kepala. Kemudian dibarengi dengan pundak, punggung, pinggang, dan pinggul. Gerakan selanjutnya, ketika mengguling, kedua tangan memegang lutut untuk persiapan posisi akhir ya. Dan yang kedelapan, jongkok kemudian berdiri. Di sini dapat kita lihat contoh gambarnya seperti ini. Yang pertama jongkok, kemudian jatuhkan kepala atau punggung dengan posisi kaki lurus, kemudian berputar, posisi untuk jongkok, kemudian posisi akhir, dan diakhiri dengan sikap berdiri. Dan di sini nanti kita akan perhatikan atau Bapak akan contohkan gerakannya ya, gerakan untuk roll depan. Kita perhatikan video berikut ini. Sekarang kita masuk materi selanjutnya, yaitu guling belakang. Cara melakukan guling belakang, yang pertama posisi jongkok, membelakangi matras, kedua kaki rapat dan tumit diangkat
Maksudnya itu posisi jongkoknya dengan posisi tumit diangkat ya, dijinjit. Kemudian yang kedua, kepala menunduk dan dagu rapat ke dada, berarti dagunya ditarik ke dalam. Yang ketiga, kedua tangan berada di samping telinga dan telapak tangan menghadap ke atas. Maksudnya ini kedua tangan berada di telinga itu posisinya seperti ini ya, posisi telapak tangan menghadap ke atas. Kemudian yang keempat, dorong atau jatuhkan pantat ke belakang dan badan tetap bulat. Maksudnya itu jatuhkan badan sampai pantatnya menyentuh matras. Yang kelima, pada saat punggung menyentuh matras, kedua lutut cepat ditarik ke belakang kepala untuk melakukan putarannya ya, berarti kaki cepat ditarik. Yang keenam, pada saat kedua ujung kaki menyentuh matras, kedua telapak tangan menekan matras hingga tangan lurus dan terangkat. Berarti maksudnya di sini kedua tangan itu melakukan dorongan supaya badan terangkat untuk membalikan ke belakang. Yang terakhir, ambil sikap jongkok dengan lurus dan sejajar bahu lalu berdiri. Di sini dapat kita perhatikan gambarnya seperti ini ya. Gambarnya seperti ini, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Yang pertama jongkok, putar badan, kemudian tarik kaki, posisi jongkok, berdiri. Sekarang kita praktikan, kita perhatikan video gerakan guling belakangnya. Sekarang kita masuk di gerakan yang berikutnya, yaitu meroda atau rasla. Meroda itu apa? Meroda itu adalah gerakan mengarah ke samping dengan menggunakan tangan sebagai tumpuan dan kaki yang dibuka selebar mungkin. Kemudian cara melakukan gerakan meroda sebagai berikut. Yang pertama, berdiri menyamping matras. Yang kedua, kedua kaki dibuka selebar bahu dan kedua tangan direntangkan lurus ke atas membentuk huruf V. Yang ketiga, arahkan tubuh ke samping kanan atau kiri dan satu tangan menyentuh matras atau lantai diikuti dengan tangan yang lainnya, sehingga posisi kedua tangan digunakan sebagai tumpuan tubuh dengan posisi terbalik. Pada tahap ini, kaki juga akan mengikuti gerakan dan diangkat ke atas membentuk huruf V. Berarti maksud yang di nomor 3 ini, kita jatuhkan badan ke kiri atau ke kanan boleh, ayunkan tangannya sampai posisi terbalik, berarti seperti handstand ya, posisi terbalik dengan posisi tangan di bawah dan kaki di atas membentuk huruf V. Gerakan akhir dengan meletakkan kaki kanan di samping kaki kiri dan kedua tangan diangkat lurus ke atas seperti gerakan awal. Kita perhatikan gambarnya. Gambarnya seperti ini ya anak-anak ya. Posisi awal, posisi pada saat meroda, dan posisi akhir. Dan sekarang kita perhatikan untuk gerakan senam lantainya. Kita saksikan video berikut ini. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu loncat harimau. Loncat harimau itu adalah sikap loncatan membusur dengan kedua tangan berada lurus ke depan ketika melayang dan diteruskan dengan gerakan mengguling ke depan serta sikap akhir jongkok. Oke, langsung saja kita masuk ke tahap pelaksanaannya. Cara melakukan gerakan loncat harimau yang pertama adalah berdiri dengan tegak, lalu kedua lengan lurus di samping, pandangan lurus ke depan.
Yang kedua, gerakan awalan jongkok kemudian melakukan gerakan loncat ke depan atas dengan tolakan kedua kaki. Yang ketiga, ketika melayang di udara, kedua lengan lurus ke depan. Yang keempat, ketika tangan menyentuh matras, kepala menunduk di antara kedua lengan sehingga bahu dan tengkuk menyentuh matras. Lipat kedua kaki kemudian mengguling ke depan. Yang terakhir, sikap akhir jongkok kemudian berdiri. Ini kita dapat perhatikan gambarnya seperti ini. Sikap awal, sikap siap sempurna, kemudian jongkok sedikit, langsung lakukan loncatan yang membusur ya, seperti harimau mau menerkam mangsa. Kemudian pada saat mau menyentuh matras, tarik kepala, langsung gulingkan badan seperti koprol atau roll depan, langsung sikap jongkok dan berdiri. Oke, baik anak-anak, sekarang kita akan praktikan, kita akan melihat video pelaksanaan loncat harimau ini. Baik anak-anak sekalian, setelah kamu mengamati pembelajaran tadi, nanti Bapak akan memberikan tugas kepada kalian semua. Tugasnya itu nanti di Google Classroom, di dalamnya terdapat Google Formulir. Silahkan kalian lampirkan nanti video pembelajaran kalian, pilih salah satu, boleh roll depan, roll belakang, meroda, dan loncat harimau. Dan nanti di situ Bapak akan mengabsen kalian semua melalui tugas ya. Berarti Bapak tidak menyebutkan nama, tapi Bapak mengabsennya melalui tugas kalian. Kalau kalian tidak memberikan tugas, berarti Bapak anggap tidak hadir. Dan nanti sebelum kalian memberikan video kalian, silahkan nanti di dalam video kamu sebutkan nama, kelas, dan nomor absen, dan tidak lupa memakai baju olahraga. Oke, sampai di sini pelajaran hari ini. Tetap semangat, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.